Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi adanya varian baru COVID-19, yaitu Stratus atau XFG, yang sudah mendominasi hingga 75% kasus COVID pada Mei dan meningkat menjadi 100% di bulan Juni. COVID-19 varian Stratus XFG adalah subvarian baru dari virus Omicron yang kini mendominasi kasus COVID-19 di Indonesia sejak Juni 2025. Varian Stratus XFG di Indonesia tersebar di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan, hingga Yogyakarta. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bersama kami Diki Budiman, praktisi kesehatan dan pakar keamanan kesehatan global Universitas Yarsi dan Universitas Griffith, Australia. Kang Diki? Ya, Assalamualaikum Mas Akbar. Halo. Salam dari Melbourne. Halo Kang Diki. Gimana? Selamat sore. Udara di sana sejuk ya? Sejuk mengarah ke dingin. Sejuk mengarah ke dingin. Oke Kang Diki, bicara soal varian COVID baru saat ini, Stratus. Ini apakah karakteristiknya lebih berbahaya dari Omicron sebelumnya? Tidak lebih berbahaya sejauh ini ya, belum ada tanda ke arah itu dan kecenderungannya untuk analisa saya sih tidak akan semakin berbahaya ya. Walaupun sekali lagi sebagian dari masyarakat kita ini masih ada yang rawan ya, terutama adalah orang dengan gangguan imunitas. Ini yang harus juga diwaspadai. Karena kalau bicara kematian, apalagi ya termasuk juga kesakitan atau dirawat rumah sakit itu sangat kecil sekarang angkanya, di bawah 1% dan di bawah 1%-nya itu pun sudah 0,1 kurang lebih paling tinggi pun ya 1%. Nah, itu artinya sudah jauh menurun dibandingkan di masa pandemi. Tapi ingat, semakin besar penduduk yang berisiko, artinya jumlah 0,1 itu juga akan bisa cukup signifikan jumlahnya. Apalagi Indonesia dengan 270 penduduk. Nah, walaupun sekali lagi saat ini di dunia, apalagi di Indonesia, kasus-kasus yang dikaitkan dengan turunan Omicron ini kan makin sulit dipastikan berapa jumlahnya ya, karena deteksi yang semakin rendah ya, bukan hanya di Indonesia, di negara maju, saya di Australia pun sama, di sini pun ya. Nah, ini artinya kita harus semakin tetaplah membangun kewaspadaan, melakukan pencegahan ya dengan 5M, karena sekali lagi meskipun ini tidak terlalu berbahaya, tapi tetap ada saja yang dilaporkan dikaitkan dengan kematian dengan adanya kasus subvarian XFG ini ya. Tapi Kang, subvarian XFG ini dari catatan yang saya dapatkan ini mendominasi hingga 100%, khususnya sejak bulan Juni 2025. Apa yang menyebabkan hal ini, varian ini begitu masif? Ya, dia Omicron ini apalagi ini rekombinan varian ya namanya. Rekombinan varian ini jadi perkawinan dua varian yang semakin efektif dia dalam menginfeksi. Semakin efektif. Jadi hampir semua kasus saat ini, terutama di Asia Tenggara, ASEAN ya, itu memang didominasi mayoritas oleh XFG ini. Bahkan dia sudah ada di 38 negara di dunia. Ya, jadi kemampuannya kalau dikatakan dibandingkan dengan Delta atau dulu ada Alpha ya, itu sudah berpuluh atau mungkin ya berkali-kali lipat kemampuannya. Karena apa? Karena memang kecenderungan dari turunan Omicron atau COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini, dia itu kan tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Sehingga mutasinya yang dia lakukan itu adalah selalu mengarah pada semakin efektif dan cepatnya dia masuk atau menginfeksi manusia. Artinya ada mutasi pada genetik tertentu, Kang? Iya, di kulitnya, di reseptornya dia. Nah, ini spike proteinnya ya. Nah, ini yang memang membuat dia bisa survive, bertahan. Karena kalau dia tidak mengarah kepada kemampuan untuk semakin mudah menginfeksi, dia akan mati, punah. Dan ini akan makhluk hidup. Jadi virus ini juga kan makhluk hidup. Dia ingin terus ada. Nah, upaya itu adalah dengan cara dia semakin mudah menginfeksi. Makanya tidak heran, semakin ke sini, ini jadi turunan Omicron ini sudah lebih dari 1.000.
Oke. turunan Omikron. Jadi kalau dulu kan ada Alpha, Beta, Gamma segala macam. Omikron ini yang varian yang terakhir, yang terus mendominasi lebih dari 2 tahun ya. Sebelumnya kan ada Delta, Beta, itu dia tidak bisa melawan Omikron karena Omikron cepat sekali. Ibarat kalau larinya dia paling cepat dan dia tertinggal Delta atau Beta yang lain. Sehingga karena Delta, katakanlah Beta, Alpha itu tidak sempat masuk ke tubuh manusia, ya dia cenderung akhirnya punah. Walaupun mungkin ada ya di sebagian kecil, tapi terkalahkan. Tapi itu juga ada sisi sisi positifnya, karena artinya yang bertahan sekarang bukan seperti Delta yang berbahaya kan, gitu. Jadi Allah ya, maksudnya kita tetap mensyukuri ya bahwa kompetisi di antara turunan penyebab COVID ini memunculkan turunan atau subvarian yang memang tidak menyebabkan keparahan seperti Delta, tapi lebih efektif. Itu yang membuat jadi menang dia. Oh gitu. Begitu. Tapi apakah perlu kita melakukan booster kembali nih Kang? Terutama untuk vaksinasi. Tetap perlu ya, terutama pada kelompok-kelompok tertentu. Tapi untuk Bang Akbar, saya ya tidak perlulah ya. Tapi yang diperlukan adalah melakukan pencegahan dengan 5M. Tapi kalau kelompok tertentu seperti lansia, apalagi punya komorbid, dia punya kanker misalnya, gangguan imunitas, tetap perlu. Nah masalahnya di Indonesia sekali lagi, booster vaksin ini kan masih sulit. Karena yang ada itu masih yang efektif pada subvarian atau varian yang lampau. Berbeda dengan di Australia di sini misalnya, dia ada vaksin yang sudah mengadres subvarian Omikron terkini. Artinya kalau mau dilakukan booster, sebaiknya ya cari kontak ke dokter, setidaknya bisa juga dengan melakukan booster di influenza, ya vaksin influenza yang ini kan sudah juga diproduksi Bio Farma, ini maksudnya sudah juga difasilitasi Bio Farma. Jadi ini meskipun tidak mendapatkan booster vaksin COVID, tapi kalau Anda atau kita yang berawan ini mendapatkan vaksinasi flu dan booster yang disediakan Bio Farma ini, ya tetap memiliki proteksi cross silang. Baik, kalau melihat hal seperti ini begitu ya, terkait varian baru, apakah pemerintah perlu melakukan mitigasi? Terakhir Kang Diki. Tentu sekali lagi dengan kita tahu ya penyakit saluran nafas ini banyak sekali, diantaranya memang COVID-19. Nah, penguatan mitigasi screening ini bukan hanya khusus dispesifikan pada COVID-19, tapi sebenarnya pada infeksi saluran nafas lain yang sudah ada ataupun yang belum kita deteksi. Jadi sekali lagi apa yang kita lakukan, penguatan respon seperti ini, pemerintah merespon ini, sebetulnya dalam kerangka untuk juga meningkatkan kemampuan deteksi kita terhadap potensi penyakit baru. Sekali lagi 2-3 minggu lalu saya diundang di Shenzhen, China, dalam prediksi potensi adanya penyakit baru ya, saya kira 2 tahun ke depan masih aman, tapi potensi adanya penyakit baru dalam artian menyebabkan wabah itu memang semakin besar ya, tinggal menunggu waktu. Nah inilah sekali lagi perilaku hidup bersih sehat, 5M tetap penting, dan tentu dalam hal ini pemerintah harus perkuat surveillance-nya. Baik, walaupun dampaknya tidak terlalu berbahaya untuk kita, tapi 5M masih menjadi penting dan relate sampai kondisi saat ini. Terima kasih Kang Diki telah bergabung dan berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, audisi Vegetarian Chef terus berlanjut. Kali ini relawan PKK Bidang Kesejahteraan Keluarga di Jakarta Timur masuk ke dapur untuk unjuk kebolehan memasak vegetarian. Aksinya sesaat lagi usai jeda, tetap di Halo Indonesia.